Selamat pagi guys. Jadi kita ketemu lagi hari ini di vlog kedua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang sangat baik. Hari ini hari Sabtu guys. Jadi untuk pakaiannya tidak tidak terlalu hari ini tidak terlalu memperhatikan grooming seperti itu kan. Karena saya pikir kan hari Sabtu dan kita hanya pakaian sederhana seperti ini. Jadi hari ini kita mau bahas topik tentang kebetulan bulan ini adalah bulan Juli, bulannya para Cancerian guys. Dan aku termasuk salah satu yang lahir di bulan Juli. Dan sebentar lagi selamat ulang tahun untuk semua teman-teman yang lahir di bulan Juli. Dan kayaknya kemarin itu kalau tidak salah tanggal 9 ada sahabat saya, kalau udah nonton ini selamat ulang tahun. Maaf terlambat diucapkan buat sahabat saya yang sahabat kecil, nggak usah di spill namanya, tapi selamat ulang tahun saudaraku, sehat-sehat, maaf terlambat saya ucapkan. Dan hari ini juga tanggal berapa kan ini, hari 13 ya, ada lagi teman saya satu orang lagi, teman akrab sekali, senior saya, selamat ulang tahun juga. Dan mungkin besok sahabat dekat juga saya ulang tahun. Dan memang untuk Cancer itu kita nyambung sesama Cancer. Nah, karena setelah saya review begitu, banyak yang jadi sahabat dekat saya itu, baik sahabat kecil saya itu dia bintangnya juga Cancer. Dia kalau tidak salah tanggal 8 atau tanggal 9. Nah, itu dia Cancer juga. Terus ada yang tanggal 13 senior saya tapi kayak jadi sahabat saya juga. Dia sahabat saya sekarang sih sebenarnya. Nah, dia Cancer juga. Terus ada sahabat baik saya semasa kuliah, dia juga Cancer, dan nyambung sekali menurut saya. Nah, jadi saya rasa Cancer sama Cancer itu sama-sama bisa nyambung menurut saya ya. Jadi selamat ulang tahun untuk kita semua. Kalau saya belum, sekitar 1 minggu lagi kayaknya guys. Jadi buat yang nonton video ini, kalau misalnya mau kasih surprise, bukan saya minta nak, siapa tahu ada ya, boleh asik. Nah, terus untuk tema pembahasan hari ini kayaknya kita perlu bahas tentang, bolehkah bahas zodiak? Sebenarnya ada beberapa orang yang tidak terlalu percaya dengan zodiak itu sebenarnya. Tapi kalau saya sebenarnya tidak percaya ramalannya, cuman saya percaya bahwa tidak boleh bilang percaya, itu nanti ke bawah musri kan. Saya tidak percaya ramalannya, tapi saya lebih ke pembacaan karakter begitu. Kalau dibaca karakter menurut saya sama. Termasuk misalnya dibaca kalau Cancer kan dia 22 Juni sampai 22 Juli kan. Nah, jadi tuh kayak menurutku 95% benar. Nah, makanya kalau misalnya biasa kalau saya baru kenal orang pertama, pasti kalau sudah ngobrol saya tanya, kita kelahiran berapa, tahun berapa, kayak begitu. Nah, dan itu kalau saya sudah tahu dari situ saya memulai, saya baca, oh ini orangnya mungkin karakternya seperti ini. Jadi kalau saya merasa bahwa dia nyambung sama saya, berarti dari situ saya mulai baca, oh kalau zodiak ini begini dia karakternya, pembawaannya, yang dia tidak suka seperti ini. Karena tidak tahu kenapa, tapi memang kebanyakan zodiak yang di pemaparan karakter dari zodiak itu memang betul, menurut saya betul, dan bisa ditanya beberapa orang. Hanya kalau ada teman-teman saya yang tidak suka dengan itu, mengatakan bahwa hanya pencocokan, tapi menurut saya pas, cocok juga sebenarnya kalau menurutku, tapi tidak tahu juga orang lain toh. Dan oke, hari ini kita bahas tentang Cancer guys, zodiak Cancer tuh. Jadi tidak tahu ya, maksudnya apakah ini betul atau tidak, tapi ada beberapa tipe Cancer itu adalah introvert, dan orang yang bicara sekarang ini termasuk
introvert ekstrim sebenarnya. Sebenarnya tidak terlalu ekstrim, tapi menurut bagi saya ekstrim sih sebenarnya. Karena agak susah masuk ke dalam circle apa saja kan. Kalau yang ekstrovert itu mereka bisa masuk dalam circle manapun. Dan ada teman saya itu, sahabat baik juga saya sekarang, yang baku bawa sekarang terus tuh, dia punya zodiak, enggak tahu apa dia di Taurus ya, tapi dia bisa masuk ke dalam circle apa saja. Maksudnya dia bisa masuk dalam forum manapun, dia bisa, orangnya mungkin dia extrovert, jadi dia tidak nyaman kayak kalau dia tidak keluar begitu, dia tidak nyaman. Beda dengan orang-orang yang introvert ini. Tapi kurang tahu apakah yang cancerian yang lain juga seperti itu atau bagaimana, sih kurang tahu juga. Tapi ada beberapa teman yang saya dapatkan juga yang cancer, dia punya tipe-tipe yang agak introvert, tapi kayaknya saya introvert ekstrim gitu. Jadi tapi ini tidak boleh sebenarnya, ini tentang privasi kehidupan saya, artinya bahwa adalah hal-hal, tapi ini teman baku-baku pasti orang tahu bahwa ketika misalnya ada momen itu kalau orang introvert habis tenaganya kalau misalnya dia pada saat kita misalnya kumpul di mana begitu, itu kita merasa terkuras energinya kita pada saat kita pergi dengan orang-orang, misalnya orang-orang yang tidak sefrekuensi sama kita. Tapi itu bukan berarti bahwa kita benci orang-orang tersebut, tidak sama sekali. Kita perlu disclaimer bahwa kalau misalnya orang yang introvert itu ketika dia keluar terus habis tenaganya di situ, bukan dia membenci orang-orang yang ada di situ, tidak, tapi dia sudah seperti itu bahwa ketika dia pergi terus di sana tidak mempunyai frekuensi yang sama, itu dia habis tenaganya, habis energinya di situ. Makanya pada saat nanti misalnya teman-teman Anda yang introvert, teman-teman kita yang introvert, terus misalnya kita bawa ke dalam komunitas atau perkumpulan atau forum apa saja yang selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Lantai 2 Pak, lurus aja Pak, liftnya lurus, nanti kita naik lantai 2. Ya. Jadi jangan heran misalnya kalau misalnya ada kita punya teman-teman, terus dia punya zodiak Cancer, atau sebenarnya bukan Cancer saja, yang introvert lah. Terus ada suatu momen misalnya dia diajak di forum atau apa saja, itu kalau misalnya dia tidak nyaman, itu bukan karena dia membenci orang-orang yang ada forum itu, tidak, tapi sudah dia yang tidak bisa mengimbangi situasi di situ. Maksudnya dia tidak bisa adaptasi di tempat itu. Jadi kayak agak susah saya bahasakan, karena mungkin ada sebagian orang yang menganggap kita terlalu sombong, atau ada yang menganggap kita kayak terlalu kok begini. Padahal sebenarnya dia kasihan yang seperti itu orang introvert. Tapi saya juga tidak paham, saya sebagai introvert ekstrim, tapi ketika saya kerja kayak sekarang kan, saya kerja kayak di tempat kerjaku sekarang tuh, itu saya tidak takut ketemu orang, tidak merasa energiku habis setelah kerja ketemu orang banyak begitu, orang-orang yang berbeda dengan tiap hari yang berbeda, itu tidak menguras tenaga saya. Tapi itu karena mungkin itu bagian dari pekerjaan saya juga, jadi saya tidak merasa capek dengan tenaga saya yang harus ketemu orang-orang ini. Tapi beda halnya kalau misalnya kita keluar di luar, tapi itu kita merasa bahwa kita tidak satu pola pikir misalnya, itu menurut kita perlahan kita akan menarik diri dari situ. Tapi bukan berarti kita beda pola pikir karena kita membenci orang yang beda pola pikir dengan kita, enggak, sama sekali tidak. Disclaimer bahwa itu kita tidak membenci orang yang beda pola pikir sama kita, hanya kita tidak bisa mengimbangi itu, makanya kita menarik diri dari tempat itu. Kenapa bisa menarik diri? Karena ada momen kita harus we are spend much power
menghabiskan banyak tenaga untuk sama-sama mereka seperti itu guys. Tapi ya, untuk yang nonton misalnya mungkin kita beda persepsi atau bagaimana, I don't know, but itu yang saya rasa. Dan ada juga teman-teman saya seperti itu yang introvert dan kelahiran Juli juga ada yang begitu. Coba ada juga temanku yang Juli yang tidak introvert, mereka malah ekstrovert juga. Itu mungkin tidak semua ya guys, tapi ada beberapa. Kalau Juli itu kebanyakan introvert. Tapi enggak tahu nih kalau yang lahir di bulan Juli terus punya pendapat persepsi seperti saya bahwa dia juga introvert, komen di bawah nah guys, komen atau share pengalamannya seperti apa. Tapi kalau saya tuh nanti saya kerja di hotel baru saya kayak percaya diri untuk bisa pergi kayak acara apa, acara besar begitu. Itu kayak saya pede saja, apalagi misalnya acara di hotel kayak di mana kayak itu, buka kayak saya nyaman-nyaman saja. Sanda sanda seperti dulu misalnya saya agak kayak merasa terancam oke tempat yang ramai begitu. Saya juga tidak tahu kenapa bisa, tapi setelah saya kerja di hotel itu karena kita terbiasa ketemu orang, jadi saya uh, untuk ke acara atau apapun itu saya percaya diri. Maksudnya saya percaya diri dengan diri saya. Hanya kalau misalnya pada saat di luar dari itu, misalnya kayak bukan acara formal ya, terus kayak kita mau kemana begitu, komunitas apa begitu, terus ketemu siapa begitu, saya tuh tidak bisa satu kali bisa langsung kayak cair suasananya dengan orang-orang baru yang saya kenal. Agak susah sekali. Nah begitulah tipe-tipe yang introvert yang Cancer tadi guys. Tapi nggak tahu juga kalau yang lain ya. Jadi tapi yang perlu kita disclaimer lagi bahwa yang introvert akan jadi ekstrovert ekstrim juga ketika dia ketemu orang-orang yang sefrekuensi sama dia. Jadi kalau misalnya ada temanmu, kalau misalnya temanmu diam, bukan berarti sebenarnya dia pendiam. Nah itu bukan berarti dia pendiam, tapi akan kamu dapatkan dia ribut pada saat orang-orang yang dia nyaman untuk ikut ribut. Itu berarti dia orang-orang yang seperti itu introvert tapi akan jadi ekstrovert kepada orang-orang yang dia buat dia merasa nyaman, merasa safe berada di lingkungan kamu. Itu yang introvert seperti itu. Mereka akan jadi ekstrovert ekstrim ketika berada di lingkungan yang merasa dia safe begitu, dia merasa aman, merasa nyaman. Seperti itu. Karena saya sudah dapatkan yang itulah. Adalah teman-temanku juga yang saya lihat kayak kalau orang lain mungkin anggap dia pendiam, tapi ketika dia ngobrol sama-sama yang dia rasa nyaman, itu kita malah ngobrol banyak, cerita banyak. Malah kita tidak mau, kalau misalnya waktu saja tidak larut misalnya, kita akan cerita banyak hal seperti itu. Itulah dia kayak yang introvert istilahnya introvert berubah jadi ekstrovert ekstrim seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Malah kalau misalnya dia diam tapi ada teman-teman di situ, malah dia memaksa teman-temannya, misalnya nih teman-temannya diam tapi dia nyaman sama teman-temannya, malah diajak temannya untuk cerita atau apa segala macam kayak begitu guys. Itulah mengenai yang tadi. Sebenarnya kalau untuk bahas zodiak itu banyak sekali tipe-tipe zodiak seperti apa. Pada saat misalnya temanmu yang yang introvert itu dia kalau, tapi kan ini bukan tentang zodiaknya ya, kalau introvertnya ada juga. Kalau pada saat orang introvert itu marah pada saat kapan? Orang introvert itu sebenarnya pola pikirnya seperti apakah? Itu dia tidak mati kayak itu misalnya dia diam terus di rumah. Jadi orang introvert itu adalah rumah adalah tempat ternyaman buat mereka, dan tidur adalah paling nyaman saja, tinggal dia tidur saja segala macam. Itulah introvert guys. Tapi menjadi introvert itu tidak mudah begitu, tidak karena kamu akan dicap bahwa kamu itu sombong, kamu antisosial, bahkan orang mungkin menganggap kamu ada kelainan apa begitu, sampai pola pikirmu kayak berbeda dengan yang lain. Padahal sebenarnya memang ada tipe yang seperti itu, orang itu introvert segala macam.
Nah kan dia memang orangnya yang begitu. Event misalnya orang-orang dia judge kamu bahwa kamu itu sombong sekali, kamu itu ada penyakit jiwa mungkin, kok agak gila, kenapa kok takut ketemu orang kayak begitu. Event banyak yang bilang begitu, tapi literally mereka nyaman dengan keadaan yang seperti itu dan tidak bisa dirubah, entah bisa dirubah, tapi mungkin apa ya, mereka akan lebih, mereka secure dengan diri mereka walaupun sendiri, dan mereka secure ketika mereka berada dalam lingkungan yang benar-benar membuat mereka nyaman seperti itu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya di komen, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Saya lanjut kerja dulu, jadi kita per video kita buat 15 menit, ini sudah 16 menit. Terima kasih guys untuk hari ini, dibantu di subscribe, di like, di share juga boleh. Makasih ya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.